Quality monitoring oleh PT SCCI pada pasokan energi biomasa untuk bahan co-firing di PLTU PLN Indonesia Power sebagai pemeriksaan kualitas biomasa PT Arta Daya Koalindo. Menurut laporan ESDM, konsumsi listrik per kapita Indonesia pada 2022 mencapai 1.173 kWh. Level tersebut naik sekitar 4,45% dari tahun 2021. Yaitu 1.123 kWh. Tahun 2023 terdapat target penambahan kapasitas pembangkit sebesar 10 gigawatt. Menteri SDM Arifin Tasrif mengungkapkan kebutuhan listrik Indonesia pada tahun 2060 diproyeksikan sebesar 1.885 terawatt-hour. Untuk memenuhi kebutuhan energi tersebut dan mencapai net zero emission, diperlukan penambahan kapasitas pembangkit dari energi baru terbarukan sebagai kebijakan passing out PLTU batubara dan komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam penurunan emisi sebesar 358 juta ton CO2 di tahun 2030. PLN sendiri telah melakukan campuran biomasa dengan batubara atau dikenal dengan co-firing yang telah diterapkan pada 33 PLTU seluruh Indonesia. Berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan PT Arta Daya Koalindo yang telah dilakukan PT SCCI pada 2022 dan 2023 pada pekerjaan pasokan biomasa di sejumlah PLTU Jawa NTB, terdapat permasalahan berulang di PLTU tersebut. 1. Bahan biomasa masih basah saat masuk ke unit PLTU. 2. Kualitas dan kuantitas biomasa tidak sesuai dengan kontraktual. 3. Kurangnya personel PT ADC. 4. Tidak ada quality control biomasa sebelum masuk PLTU. 5. Belum ada treatment khusus jika nilai kalor tidak sesuai. Sehingga menjadi bisnis opportunity SCCI dalam melakukan quantity dan quality monitoring pasokan biomasa untuk bahan co-firing PLTU Indonesia Power sebagai quality check biomasa PT ADC. Tahapan yang dapat dilakukan yakni dengan membuat inventory management sebagai supply chain manajemen bahan baku biomasa. Proses ini diawali dengan biomass supply analysis menggunakan pinch analysis, dengan melakukan perencanaan produksi terhadap pasokan dan permintaan biomasa serta pemetaan yang efektif untuk lokasi inventory dalam suplai biomasa. Biomasa yang disuplai oleh vendor ADC spesifikasinya harus disampaikan pada pihak ADC maupun SCCI sebelum dilakukan pengiriman ke inventory control SCCI berupa dokumen tertulis maupun email. Saat biomasa tiba di inventory, tim SCCI melakukan quantity and quality check oleh tim surveyor dan sampler yang dipimpin oleh PJO atau Site Coordinator SCCI dan melakukan perhitungan kadar TEM biomasa. Jika dalam kondisi basah dapat dilakukan treatment khusus dengan oven. Lalu sampel akan dikirim ke lab SCCI terdekat untuk mengetahui nilai kalorinya berdasarkan metode ASTM dan ISO. Hasil dari pengecekan kualitas dan kuantitas akan dibuat report oleh tim ADOP SCCI untuk membandingkan hasil yang dikirimkan oleh vendor PT ADC. SCCI juga melakukan monitoring kegiatan midstream di PLTU dan membantu koordinasi PT ADC dengan PLTU apabila terdapat kendala. Setiap bulannya PT SCCI akan menghitung efisiensi dokter pasokan biomasa dan evaluasi seluruh proses kegiatan yang telah dilakukan. Investasi praoperasi dan operasi yang dibutuhkan sebesar 202 miliar yang meliputi perizinan lahan, lingkungan, dan konstruksi bangunan pada lahan seluas 400 meter persegi. Total revenue sebesar 37 miliar dalam 5 tahun, average margin 53,1%, NPV 11 miliar dengan payback period 1 tahun. Dampak keberlanjutan dari kegiatan rantai pasok biomasa pada hulu yakni kegiatan deforestasi bersumber dari tanaman produktif. Pada hilir, kegiatan operasional PLTU juga mampu menghasilkan deposisi abu yang dapat mengakselerasi korosi pada boiler dan dapat mengganggu pernafasan manusia. Terdapat 4 perspektif risiko yaitu aspek mutu, operasional, bisnis, dan legal. Pasokan biomasa yang tidak menentu mampu berdampak pada kualitas dan kuantitas biomasa yang tidak homogen sehingga memiliki skor risiko tertinggi. Mitigasi yang dapat diterapkan adalah dengan memetakan setiap wilayah pasokan biomasa dengan wilayah PLTU berdasarkan pinch analysis, sehingga mampu diketahui kuantitas biomasa per satuan waktu dan persen kualitas biomasa.
Market pengujian kualitas biomasa cukup ramai, yakni dari badan pemerintah adalah Tekmira dan Balai Besar Standarisasi Pelayanan Jasa Industri Agro, dan Pustarhut Kemen LHK. Sektor lainnya, Lab Biomasa dan Konversi Energi Universitas, dan PT Kahatilab Indonesia. Sekian dan terima kasih.